Kita ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang untuk mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap ex-sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Nur Hadi kini telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan juga gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. KPK menyatakan Nur Hadi dapat dikenakan pasal TPPU bila ia menyamarkan hartanya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dugaan TPPU akan didalami penyidik KPK setelah menangkap Nur Hadi dan menantunya. Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai KPK mesti mengenakan pasal TPPU kepada Nur Hadi berkaitan dengan suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah yang diduga diterima Nur Hadi. Kemudian juga dilanjutkan dengan TPPU-nya, Pak. Sekali lagi, itu semua sangat terbuka untuk kemudian dikembangkan kepada TPPU. Kalau ternyata dugaan hasil tindak pidana korupsinya, kemudian dilakukan proses penyamaran, penyembunyian, ataupun apapun caranya yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul hartanya yang berasal dari tindak pidana korupsi kemudian diproses supaya tidak kelihatan, maka itu bagian dari tindak pidana pencucian uang yang akan kami terus dalami berdasarkan hasil tangkapan terhadap DPO tersebut. Setelah lebih dari 3 bulan menjadi buronan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menangkap dan menahan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono. Nur Hadi masuk dalam daftar pencarian orang sejak 13 Februari lalu. Nur Hadi dan Reski ditangkap di sebuah rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni kemarin. Dalam penangkapan, KPK juga membawa istri Nur Hadi, Tin Zuraida, dan sejumlah barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Nur Hadi dan Reski merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. Dalam kasus ini, Nur Hadi melalui Reski diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total mencapai 46 miliar rupiah. Menurut KPK ada 3 perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nur Hadi, yakni perkara perdata PT MIT versus PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait sejumlah perkara di pengadilan. Dalam perkara PT MIT versus PT KBN, Reski selaku menantu Nur Hadi diduga menerima 9 lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Sunyoto untuk mengurus perkara itu. Apakah selama DPO yang bersangkutan dilindungi, dibantu, ataupun kemudian difasilitasi persembunyiannya oleh pihak-pihak lain yang kalau itu benar maka diduga melanggar pasal 21 Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 2001, maka kepada pihak-pihak tersebut tentu akan kami tindak juga menggunakan pasal 21 tersebut. Apakah ada indikasi seperti ke arah sana? Kami masih memeriksa dan mengembangkan. Atas kasus itu, Nur Hadi dan menantunya Reski ditahan selama 20 hari, terhitung 2 Juni hingga 21 Juni mendatang. Dalam kasus ini, KPK masih memburu seorang tersangka lain, yaitu Direktur PT Multikon Indrajaya Terminal, Hiendra Sunyoto. Tim Liputan, Kompas TV. Pak, ada info keberadaan, Pak.